Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menjabarkan sedikit mengenai mindset. Dalam tema saya di kelas ini, right mindset. Dalam keseharian kita pasti menghadapi segala situasi di mana kita menimbulkan sebuah prasangka atau syahwasangka kepada keadaan yang nanti akan kita hadapi ataupun kepada seseorang. Nah, dalam kesehariannya, right mindset ini bekerja di dalam diri kita yang mempunyai andil sangat besar pada sikap kita di masa yang nanti, mulai dari sekarang sampai hingga masa nanti akan kita hadapi. Kita bisa bayangkan atau berandai bahwa mindset ini mempengaruhi pola pikir kita dalam bersikap. Saya berikan contoh, jika kita mendapatkan perintah dari seorang bos kita bahwa besok akan diadakan meeting di sebuah tempat yang memang lokasinya cukup jauh dan di tengah keramaian, di mana kita diminta untuk hadir sekitar jam 7:30 pagi. Begitu bos memberikan perintah, langsung hadir di benak kita bahwa kondisi pada saat nanti atau esok pagi itu pasti kondisi macet, berdesak-desakan. Kalau kita naik umum seperti naik bus dan segala macam, pasti ngetemnya lama segala macam ya. Itu mindset. Lalu kita mencoba pakai kendaraan karena memang kondisi mungkin masih bisa, cuman cuaca agak terik, akhirnya dicoba pakai mobil pribadi. Ini kita andaikan ya. Dalam perjalanan kita berangkat dari rumah sudah pukul 6:30, padahal bangun dari subuh itu udah cukup. Setelah subuh kita beraktivitas, mandi segala macam, mempersiapkan diri, akhirnya kita berangkat jam 6:30 agar tidak terjebak macet. Itu salah satu mindset juga. Mindset bisa diartikan sebagai suuzon atau husnuzon ya. Bisa bergerak ke arah negatif atau bergerak ke arah positif. Nah, di tengah jalan kita ternyata memang sedikit terjebak macet di pertengahan jalan, masih jauh perjalanan kita. Tiba-tiba ada seorang pengamen di mana kita juga lagi terima handphone. Sebenarnya memang itu salah, pada saat kita mengendarai tidak boleh terima handphone. Cuman mungkin kondisi jalan juga sedang lampu merah, kita terima handphone dan ada seorang pengamen yang mengetuk-ketuk kaca mobil kita. Apa yang ada di benak Anda? Ada rasa kesalkah? Ada rasa geramkah? Wah, pasti pikiran saya dan pikiran teman-teman pasti, ini orang ganggu banget sih. Udah tahu kita lagi macet, terima telepon, genjreng-genjreng masih ketok kaca jendela. Itu mindset kita. Kita langsung buka kaca untuk meminta mereka pergi. Entah reaksi teman-teman pasti berbeda-beda dan saya juga pasti berbeda. Ada yang kasar, ada yang pun maaf. Nah, itu salah satu mindset kita. Kalau kita mau membayangkan bahwa sebenarnya apa yang mereka butuhkan atau apa ya maksud tujuan mereka ngetuk-ngetuk kaca kita, bisa jadi pengamen tersebut memberitahukan bahwa maaf Pak, Bapak mungkin agak sedikit kurang angin atau kempes. Kita nggak pernah tahu, tapi kita sudah berprasangka buruk terhadap mereka. Dan setelah itu lampu hijau, kita pun berjalan kembali dan terjadi lagi terkena sedikit hambatan di jalan. Pas di pertigaan tiba-tiba ada
motor yang menyenggol samping pintu mobil kita, ya. Nah, di situ pasti kita akan emosi. Nah, teman-teman semua pasti punya reaksi yang berbeda-beda, ya, dalam menyikapinya. Begitupun saya. Kondisi kita masih jauh meluncur ke arah tempat kita meeting nanti. Terbayangkan bahwa nantinya kita akan terlambat, ditambah kondisi seperti ini, ada yang menyenggol mobil kita. Kemungkinan kita, wah ini orang kurang ajar, pastinya kita akan marahin, ya. Itulah ada yang dinamakan suzon. Tapi ketahuilah, kalau kita mau membuka kaca kita dan kita mau berkomunikasi, bertanya, Pak, kenapa, gitu kan. Begitu ditanya, ternyata memang si bapak tua ini mendapatkan kabar bahwa anaknya mengalami kecelakaan, gitu kan, dan harus segera dioperasi karena itu dapat kabarnya dari rumah sakit. Dan bapak tua ini pastinya agak lengah. Kalau kita tahu kondisi seperti itu, pasti kita akan membantu bapak itu. Udah Pak, pinggirkan saja motornya, nanti ikut dengan saya. Atau Pak, silakan belok ke sebelah sana, ada jalan pintas. Itu sebuah mindset maksud saya. Dan sampai di sini semoga teman-teman paham. Cobalah untuk kita merubah pola pikir kita agar lebih positif ke depan, supaya nanti akan mendapatkan sebuah perjalanan yang menyenangkan. Nantikan video saya lagi pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.